Bapa, kami berterima kasih kesempatan pagi hari ini. Kami merayakan, kami mengingat bagaimana Kristus menebus kami di atas kayu salib. Kami memperingati pengorbanan Tuhan yang begitu besar untuk umat manusia. Pagi hari ini Tuhan, kami mau mengambil beberapa menit ke depan untuk kami bersama-sama belajar apa yang Tuhan Yesus telah lakukan untuk kami. Dan kiranya kami boleh tertolong untuk semakin teguh dalam iman kami dan semakin dewasa di dalam Tuhan. Kami menyerahkan jam-jam, menit-menit ini ke dalam tangan Tuhan. Bukakan rahasia kebenaran untuk kami semua, untuk kami mengerti apa yang menjadi karya agung Tuhan untuk kami, bangsa manusia di bumi. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Baik, silakan dulu kepada pelayan Tuhan. Shalom. Selamat Paskah. Saya ulang, selamat Paskah, selamat kita mengingat kematian Tuhan. Dan pada hari Minggu nanti kita akan memperingati kebangkitannya. Saudara-saudara, Paskah sebenarnya pada konsep awalnya tidak ada hubungannya sama sekali dengan kebangkitan. Paskah itu selalu berhubungan dengan kematian, pengorbanan. Itu Paskah Yahudi. Tetapi dalam kekristenan, Paskah tidak berhenti hanya sampai pada kematian atau pencurahan darah dari binatang. Dalam kekristenan, Paskah itu menjadi satu paket kematian dan kebangkitan Kristus. Jadi cukup salah pengertian juga kalau orang mengatakan Paskah itu nanti hari kebangkitannya saja. Ya, Paskah itu sebenarnya ya Jumat Agung ini dan kebangkitannya juga. Jadi satu paket. Itulah yang disebut Paskah. Sebab saudara perlu mengerti bahwa Injil itu tidak bisa dipisah-pisahkan. Injil itu adalah kabar baik tentang kematian dan kebangkitan Kristus. Dan oleh kematian dan kebangkitan Kristus, maka kita memperoleh jalan masuk kepada Allah Bapa di sorga. Jadi, kalau bicara kebangkitan Kristus tidak bisa dipisahkan dari kematiannya, bicara kematian Kristus tidak bisa dipisahkan dari karya kebangkitannya. Itu satu paket, saudara. Sebab apa artinya Kristus yang mati tanpa Kristus yang bangkit? Bukankah semua nabi, semua pendiri agama juga mati tapi tidak bangkit-bangkit? Tetapi kekristenan punya satu keyakinan iman yang sudah tervalidasi, yang sudah terbukti dalam sejarah. Bukan sebuah fiksi, bukan sebuah dongeng, tetapi sebuah fakta sejarah bahwa ada satu orang Mesias yang tidak berdosa, yang mati bagi semua manusia, dan dia bangkit. Kebangkitannya bukan hanya dilihat oleh satu dua orang, tapi kebangkitannya dilihat banyak orang. Dan itu sebabnya murid-muridnya sangat militan, sangat radikal dalam tanda kutip dalam memberitakan kematian dan kebangkitan Kristus. Dan itulah sebabnya kita ada pada hari ini, karena ada orang-orang yang berjuang untuk memberitakan Injil, memberitakan Kristus yang mati dan bangkit untuk semua umat manusia. Pagi hari ini saya akan bicara dalam satu tema di khotbah Paskah Jumat Agung, Paskah kematian Kristus ini. Saya beri tema dua jangkauan kematian Kristus. Saya ulangi temanya pada hari ini, dua jangkauan kematian Kristus. Saudara-saudara perlu tahu, tentu ada lebih dari dua jangkauan kematian Kristus yang bisa kita bedah dari Alkitab. Tetapi pada pagi hari ini saya akan berikan kepada saudara dua jangkauan saja, dari tentu ada banyak jangkauan yang bisa kita gali, yang bisa kita eksplor dari Alkitab ini. Tapi pada pagi hari ini saya akan berikan saudara dua saja. Dan apa yang saya akan
bicarakan ini, beberapa detail dari apa yang saya akan sampaikan itu sangat jarang saudara dengar dari mimbar-mimbar gereja. Itulah sebabnya saya minta saudara untuk memperhatikan beberapa menit ke depan ini dengan baik. Saudara siap, men? Yang siap tepuk tangan untuk Tuhan dulu. Yang pertama, jangkauan kematian Kristus. Bahwa kematian Kristus menjangkau semua umat manusia. Dalam bahasa yang lain, dan bahasa yang sering kita dengar, bahwa Kristus menebus, Kristus mengampuni, Kristus menebus semua umat manusia. Perlu kita ketahui dalam teks Yunani, kalau kita belajar Alkitab, ada dua kata yang sering diterjemahkan semua. Kalau saudara temukan kata semua, terutama dalam Perjanjian Baru, kata semua itu kalau tidak dari kata ini, maka dari kata ini. Yang pertama kata pas, yang diartikan semua atau all dalam bahasa Inggris. Ini mencakup semuanya. Ada semua juga yang diterjemahkan dari kata polus. Jadi seringkali dalam Alkitab bahasa Indonesia semua, tapi ternyata dalam Alkitab bahasa Inggris bukan all, tetapi many atau much. Dua kata ini perlu saudara ingat, karena saya akan bahas beberapa menit ke depan ini dua kata ini dan perbedaannya. Saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa Kristus mati bukan untuk sebagian orang saja. Perhatikan kata saja di situ. Kristus mati bukan untuk sebagian orang saja, tetapi untuk semua manusia. Bukan untuk many saja, tetapi untuk all. Untuk semua bangsa manusia. Kristus tidak mati untuk bangsa malaikat. Kristus tidak mati untuk bangsa makhluk surgawi lainnya, tapi Kristus mati untuk semua bangsa manusia. Dan itu berarti semua orang yang pernah dengar Injil, yang tidak percaya, dari Adam sampai manusia terakhir nanti yang lahir ke muka bumi ini saat kedatangannya yang kedua kali. Itu jangkauan kematian Kristus, jangkauan karya penebusan Kristus. Mari kita lihat beberapa ayat yang memakai kata polus, yang menunjukkan bahwa karya Kristus itu berpengaruh atau terjangkau kepada banyak orang. Polus. Dalam Matius 20 ayat 28, saya mengajak kita membacanya bersama-sama. 1, 2, 3. Sama seperti anak manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Just informasi saja bahwa dalam dunia teologi, kata banyak dan semua itu seringkali jadi salah satu isu yang hangat diperdebatkan. Saudara perlu tahu. Jadi, kalau Alkitab mengatakan bahwa Kristus menjadi tebusan bagi banyak orang, apakah berarti banyak dalam arti sebagian bangsa manusia atau banyak dalam arti semua bangsa manusia? Kalau dalam teks aslinya, kata banyak di situ adalah polus. Bagaimana membedakan banyak dan semua? Saya berikan saudara sebuah ilustrasi yang sangat sederhana. Kalau semua itu adalah 6, maka semua ini 6-6-nya adalah all. Tetapi kalau banyak atau many, itu bisa hanya 3 saja. Yang ini tidak. Tetapi seringkali kata banyak itu juga bisa berarti semua. Itulah yang seringkali diperdebatkan dalam dunia teologi. Just informasi aja biar saudara tahu. Dan dari situ juga nanti ada pengajaran dari pengertian kata banyak dan semua menjadi salah satu landasan. Apakah seseorang mempercayai bahwa Allah menebus sebagian manusia atau Allah menebus semua manusia? Just informasi. Kita lihat konteksnya dalam Matius 20 ayat 28.
Konteks Matius 20 ayat 28 saat Tuhan Yesus mengatakan bahwa nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang, itu adalah saat ibu Yakobus dan Yohanes meminta kedua anaknya duduk di sebelah kanan dan kiri Yesus kalau nanti Tuhan Yesus memerintah. Tuhan Yesus bilang, kalau mau memerintah bersama aku harus minum cawan. Tetapi soal memerintah duduk di sebelah kanan kiri itu urusannya Bapa, kata Tuhan Yesus. Lalu murid-murid yang lain dengar itu marah. Ini gak sopan. Belum apa-apa sudah minta jabatan. Belum apa-apa sudah umumkan nama-nama. Lanjutkan. Nah, lalu Tuhan Yesus marah. Bukan Tuhan Yesus yang marah, murid-murid yang marah yang lain. Lalu Tuhan Yesus berkata begini dalam ayat 25 sebelum Tuhan Yesus ngomong menjadi tebusan bagi banyak orang. Kamu tahu bahwa pemerintah bangsa-bangsa memerintah rakyat dengan tangan besi, dan pembesar-pembesar menjalankan kekuasaannya dengan keras atas mereka. Tidaklah demikian di antara kamu, perhatian. Tidaklah demikian di antara kamu. Barang siapa ingin menjadi besar di antara kamu, hendaklah ia menjadi pelayanmu, dan barang siapa ingin menjadi terkemuka di antara kamu, hendaklah ia menjadi hambamu. Sama seperti Anak Manusia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Apa poin yang saya mau sampaikan dari mengajak saudara untuk melihat konteks ketika Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang? Poinnya begini, bahwa kata banyak dan atau polus many dalam bahasa Inggris itu bisa diartikan banyak, bisa juga diartikan semua. Bisa diartikan banyak begini, bisa diartikan semua, tergantung perspektif kita memahaminya. Kalau kita memahami banyak, ya, begini, itu berarti berhubungan dengan terkemuka dan melayani di antaramu. Kalau kamu mau menjadi besar, maka kamu harus melayani. Kalau kamu mau menjadi terkemuka, maka kamu harus melayani. Jadi itu bicara internal orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus. Dan untuk orang-orang inilah Tuhan Yesus menjadi tebusan bagi mereka. Dalam hal ini bukan bagi semua manusia, tetapi konteksnya menunjukkan bagi orang-orang yang mau duduk di sebelah kanan dan kiri Tuhan. Bisa paham maksudnya? Jadi kata banyak di situ sama sekali kalau diterjemahkan hanya many, tidak sama sekali mengurangi makna bahwa Tuhan Yesus menebus semua manusia. Karena konteksnya menunjukkan bahwa Tuhan Yesus sedang bicara tentang kalau kamu mau melayani, kamu harus, kalau kamu menjadi yang terkemuka, kamu harus melayani. Jadi ini internal orang percaya yang ditebus Tuhan. Kalau banyak itu mau diterjemahkan many, atau polus itu mau diterjemahkan many atau banyak. Kita lihat selanjutnya Ibrani 9 ayat 28. Nanti saudara akan dapat big picture-nya setelah saya jelaskan ini semuanya. Kita baca bersama yang bisa menjangkau matanya. 1, 2, 3. Demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Polus. Sesudah itu ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan dia. Poinnya apa? Mirip yang di atas. Bisa diartikan banyak, bisa diartikan semua. Kalau kita artikan banyak, polus di situ, maka bisa dipakai banyak karena berhubungan dengan mereka yang menanti kedatangannya. Jadi Kristus menebus orang-orang yang menanti kedatangannya. Tapi apakah berarti Kristus hanya menebus orang-orang yang menanti kedatangannya? Mari kita lihat ayat-ayat Alkitab yang lain. Next. Mari kita lihat beberapa ayat yang menggunakan kata pas. Pas itu semua, all, ya semua ini. Next. Ibrani 2 ayat 9. Penulis yang sama di pasal yang tidak terlalu jauh, satu pasal 9, satu pasal 2, kita baca 1, 2, 3. Tetapi dia yang untuk waktu yang singkat dibuat sedikit lebih rendah daripada malaikat-malaikat, yaitu Yesus,
kita lihat yang oleh karena penderitaan maut dimahkotai dengan kemuliaan dan hormat, supaya oleh kasih karunia Allah ia mengalami maut bagi semua manusia. Dalam teks Yunaninya itu pas, all, whole. 1 Timotius 2 ayat 5. Jadi itu semuanya bukan banyak begini, bukan begini, tapi semua bangsa manusia. 1 Timotius 2 ayat 5 sampai 6. Kita baca 1, 2, 3. Karena Allah itu Esa, dan Esa pula dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus, yang telah menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi semua manusia. Semua di situ juga adalah all. Ada orang yang mengatakan semua di situ orang-orang percaya saja. Oh tidak, karena bahasa Yunani jelas menunjukkan itu all. 1 Yohanes 2 ayat 1. Ini lebih-lebih tidak bisa dibantah seharusnya. Kalau ngotot ya silakan percaya dengan teologi seperti itu. Baca 1 Yohanes 2 ayat 1 sampai 2. Anak-anakku, hal-hal ini kutuliskan kepada kamu supaya kamu jangan berbuat dosa. Namun jika seorang berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus yang adil. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita yang sudah percaya, dan bukan untuk dosa kita saja, tetapi juga untuk dosa seluruh dunia, untuk all, untuk semua umat manusia. Jadi itu bukan hanya untuk orang-orang yang di Yerusalem, bukan hanya untuk orang-orang yang dengar Injil, tapi untuk semua manusia dari Adam sampai manusia yang lahir di bumi nanti. Dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari kita baca 1, 2, 3. Dengan perantaraan Yesus Kristus itulah dosa-dosa kita diampuni, dan bukannya dosa-dosa kita saja, melainkan dosa seluruh umat manusia juga diampuni. 2 Petrus 2 ayat 1. Ini baca ayat 1, 2, 3. Sebagaimana nabi-nabi palsu dahulu tampil di tengah-tengah umat Allah, demikian pula di antara kamu akan ada guru-guru palsu. Mereka akan memasukkan pengajaran-pengajaran sesat yang membinasakan. Bahkan mereka akan menyangkal penguasa yang telah menebus mereka, dan dengan jalan demikian segera mendatangkan kebinasaan atas diri mereka. Guru-guru palsu pun ditebus Tuhan. Guru-guru palsu di dalam kekristenan, guru-guru palsu di luar kekristenan sudah ditebus juga oleh Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan itu Allah kok mati, itu Allah kok jadi manusia, dia nggak tahu Allah yang jadi manusia itu mati untuk dia yang ngomong seperti itu. Mereka menyangkal penguasa yang telah menebus mereka. Jadi karya Kristus atau kematian Kristus itu menjangkau semua umat manusia. Saya akan berikan saudara satu pengajaran penting yang kita sudah pelajari dalam Rhema Bible Teaching. Karena tidak semua hadir, maka saya mau ungkapkan satu kebenaran yang penting. Saudara buka Alkitabnya, yang bawa Alkitab buku Roma 5, yang bawa HP silakan buka Alkitab elektroniknya Roma pasal 5. Saya akan bahas Roma pasal 5 secara cepat. Bagi yang sudah ikut RBT, ini akan menolong untuk mempertajam. Saudara tahu bahwa kitab Roma itu bicara tentang pembenaran. Kalau saudara mau simpulkan kitab Roma, maka satu kata yang bisa disimpulkan adalah pembenaran atau kebenaran. Di sinilah Rasul Paulus mendasarkan doktrin keselamatannya. Kalau seandainya kitab-kitab lain boleh dihilangkan, ini seandainya saja, maka kitab Roma bisa mewakili semuanya. Kalau seluruh pasal dalam Alkitab boleh dihilangkan bersama kitab-kitabnya, maka kitab Roma pasal 5 itu bisa mewakili semuanya. Itulah kepentingannya Roma pasal 5. Nah, saudara-saudara, dalam Roma pasal 5, kalau saudara baca dari ayat 12 sampai 21, judul perikopnya apa? Adam dan Kristus.
Dalam terjemahan New King James Version diberi judul perikop, Death in Adam, Life in Christ. Mati di dalam Adam, hidup di dalam Kristus. Saudara perlu mengerti saja bahwa dari Roma pasal 5 ayat 12 sampai 21 ada dua isu teologis yang penting saudara pahami sebagai orang Kristen. Jadi saudara sebagai orang Kristen jangan cuma tahu, oh Yesus mati untuk saya. Terus kalau ditanya orang, kok bisa sih ada seseorang yang mati untuk semua orang, dasarnya opo? Saudara juga, oh yang penting saya percaya Tuhan Yesus. Ya, iman kita selain juga disertai perbuatan harus bertambah dalam pengetahuan. Itu sebabnya penting saudara belajar kebenaran ini. Ya. Ada dua isu teologis. Yang pertama, arti kata semua. Kalau saudara lihat Roma 5 ayat 12 dan ayat selanjutnya, itu ada kata semua. Misalnya, sebab sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut, demikian maut telah menjalar kepada semua orang. Ayat 15, bagian terakhirnya saja. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Lalu ayat ke-19, ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Ayat 19 bagian terakhir. Demikian pula oleh ketaatan satu orang semua orang menjadi orang benar. Kalau dalam bahasa Indonesia semuanya sama aja. Tetapi dalam bahasa Yunani ternyata ada kata pas, ada kata polus. Kata pas itu yang semua berarti all, itu ada di ayat 12. Bahwa maut menjalar kepada semua orang. Lalu ada di ayat 18. Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Yang lainnya itu kata semua di situ adalah polus yang berarti banyak. Jadi itu menjadi perdebatan. Lalu perdebatannya bagaimana? Kalau misalnya saudara baca ayat 15 misalnya. Ini saya kasih saudara pengertian isu teologis. Kita baca ayat 15 bagian terakhir tadi. Jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas semua orang. Oh, semuanya di situ bukan all, tapi many. Saudara lihat aja, cek bahasa Inggrisnya. Ya. Kalau saudara punya Alkitab bahasa Inggris, much. Ya. Jadi kepada banyak orang kasih karunia berarti hanya diberikan kepada banyak. Kepada many, bukan kepada semua. Nah, dari situ kemudian menjadi salah satu dasar bahwa Allah itu membatasi, sama-sama katakan membatasi anugerahnya. Sehingga dari situ muncul satu kebenaran yang menjadi salah satu dasar kebenaran bahwa Allah menebus sebagian manusia, bukan semua. Karena Allah memberikan karunia-Nya kepada banyak, bukan kepada all. Tetapi maut menjalar kepada all, bukan kepada banyak. Tetapi masalahnya ada di ayat 18. Sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman, demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Semuanya di situ apa? All. Pas, berarti semuanya dapat pembenaran untuk hidup. Semuanya ditebus. Akhirnya mereka tafsirkan lagi, oh semuanya di situ maksudnya semua yang di dalam Kristus. Maka di dalam Kristus itu lagi kita harus jabarkan. Nah, saudara lihat khotbah saya di Rhema Bible Teaching lebih lengkapnya nanti. Ya. Saudara lihat di YouTube saya. Subscribe kalau perlu. Padamkan merahnya. Kata YouTuber. Ya. Jadi gembala saudara ini YouTuber yang tak laku-laku saudara. Ya. Dan subscribernya masih 1000. Belum ada iklannya. Oke, lanjut. Itu isu pertama, arti kata semua. Yang kedua, arti pembenaran untuk hidup di ayat 18 tadi. Kalau semuanya dapat pembenaran untuk hidup, apa itu pembenaran untuk hidup? Nah, itu semuanya loh, bukan ini. All dalam bahasa Inggris, pas dalam bahasa Yunani-nya. Itu masalahnya. Nah, bagaimana memahami semua dan banyak ini? All dan many ini.
kuncinya adalah next, memahami perbandingannya, ya, memahami perbandingannya. Jadi saudara perlu mengerti just informasi saja, ya, karena ini penting juga untuk saudara pahami bahwa dalam dunia teologi, para teolog itu kalau berbeda pendapat soal banyak atau semua, mereka yang satu berkata gini, oh itu sinonim. Jadi banyak dan semua itu sinonim, sama. Tetapi sama dalam arti semua. Ada juga yang bilang, oh itu sinonim, sama, tapi sama dalam arti banyak. Nah yang bilang sama dalam arti banyak biasanya akan cenderung mengatakan penebusan terbatas kalau dia. Tetapi rata-rata yang mengatakan penebusan sebagian manusia itu adalah orang yang mengatakan itu berbeda. Tetapi di ayat 18 kata semua itu secara khusus berarti banyak. Nah itu posisinya. Jadi intinya sinonim atau tidak. Semua dan banyak itu. Nah, saya kasih tahu yang paling benar itu bagaimana. Percaya nih, para saudara sudah memiliki banyak komentari, banyak buku. Yang paling benar itu, menurut yang saya pahami dan saya ajarkan kepada saudara, itu berbeda. All dan many di situ berbeda. Lalu kalau berbeda berarti dalam ayat 15 jauh lebih besar lagi kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang. Kalau begitu berarti penebusan terbatas, bukan kepada semua orang. Makanya perlu dipahami konteksnya. Perhatikan bahwa perbandingannya di situ adalah semua dengan semua. Perhatikan, perbandingannya semua dengan semua. Atau kalau satu dengan semua, kalau maut. Tetapi kalau semua itu perbandingannya dengan semua. Kalau banyak perbandingannya dengan banyak, bukan semua dengan banyak. Kalau satu dengan semua wajar, sebab yang dibandingkan Adam yang berdosa akibatnya kepada semua manusia. Jadi satu dan semua itu tidak bertentangan karena memang itu bicara akibat. Tapi yang dibandingkan misalnya dalam ayat 15 saudara baca, ya. Dari baris pertama ayat 15 1 2 3. Tetapi karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Sebab jika karena pelanggaran satu orang, semua orang telah jatuh dalam kuasa maut. Banyak orang telah jatuh dalam kuasa maut. Jadi sudah dibuat banyak orang, bukan semua orang jatuh dalam kuasa maut. Bukan all jatuh dalam kuasa maut. Padahal yang di atasnya tadi dalam ayat yang ke-12, semua orang itu all. Ayo buka Alkitabnya. Ini penyelidikan Alkitab, jadi mau tidak mau saudara mesti buka Alkitab. Ayat 12, di ayat 12 kata semua itu adalah all, pas. Nah, perhatikan ya. Ini perhatikannya. Di ayat 12 kata semua itu all. Di ayat 15 kata semua di situ adalah many, banyak, polus. Jadi banyak orang jatuh dalam kuasa maut, bukan semua. Yang bisa lihat teks asli Alkitab, cek aja kebenarannya. Nggak ngarang saya. Lalu banyak orang jatuh dalam kuasa maut. Jauh lebih besar kasih karunia Allah dan karunia-Nya yang dilimpahkannya atas banyak orang. Semua orang many juga lagi. Jadi many ada dua kata semua di situ. Itu many dan many. Jadi semua jatuh dalam kuasa maut, dalam arti banyak, maka semua juga mendapat kasih karunia. Berarti penebusannya terbatas atau enggak? Tidak, karena semua. Kecuali yang di sini all dalam ayat 15, semua dapat maut, baru di sini many, baru di situ ada penebusan terbatas. Bisa paham? Jadi yang Rasul Paulus sedang jelaskan dengan kata banyak di situ bukan bertentangan dengan ayat 12 yang all. Dia sedang bicara ini akibat dari dosa Adam. Ada banyak orang, ada kelompok banyak orang yang jatuh dalam kuasa maut dan ada kelompok banyak orang yang sama juga ditebus oleh. Jadi dia tidak menafikan bahwa penebusan untuk semua orang, tapi dia sedang bicara dalam konteks akibat Adam. Kalau satu Adam untuk semua manusia, sekarang untuk banyak, maka akibatnya ke banyak.
Kalau dia katakan semua ini pakai tetap kata all di ayat 15, lalu anugerah kasih karunia dilimpahkan kepada banyak, di situ baru saya percaya ada penebusan terbatas. Bahwa manusia hanya ditebus sebagian orang. Di situ kita harus cerdas melihat pesan asli dari Rasul Paulus. Itu adalah eksegesis yang benar, saudara. Nah, ayat 16. Ayat 16 lagi, 1, 2, 3, baca. Dan kasih karunia tidak berimbangan dengan dosa satu orang, sebab penghakiman atas satu pelanggaran itu telah mengakibatkan penghukuman, tetapi penganugerahan atas banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran. Banyak di situ ini, tidak masalah. Ya. Banyak pelanggaran itu mengakibatkan pembenaran, karena itu pelanggaran yang banyak, bukan orangnya. Lalu dalam ayat yang ke-18, sebab itu sama seperti oleh satu pelanggaran semua orang beroleh penghukuman. Nah, di ayat 18 itu ini all, semua beroleh penghukuman. Demikian pula oleh satu perbuatan kebenaran, maksudnya karena satu Adam semuanya all dapat penghukuman. Sekarang karena satu perbuatan kebenaran, yaitu satu Kristus, perbuatan Kristus, penebusan Kristus, semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Semuanya itu all lagi. Kalau semuanya untuk dapat pembenaran untuk hidup itu many di sini, baru saya percaya ada penebusan terbatas. Bisa paham yang saya maksudkan? Jadi kuncinya memahami pas dan Paulus di situ adalah perhatikan perbandingannya. Itu kuncinya. Lalu ayat 19. Maaf, saya tulis di atas ini ayat 19. Kita baca. Jadi sama seperti oleh ketidaktaatan satu orang, semua orang telah menjadi orang berdosa. Semuanya di situ many lagi. Lalu demikian pula oleh ketaatan satu orang, semua orang menjadi orang benar. Many lagi. Apakah penebusan terbatas? Enggak. Sebab many sama many. Kecuali all sama many dibandingkan, baru penebusan terbatas. Baru saya percaya dengan sungguh-sungguh Kristus hanya menebus sebagian manusia. Karena Kristus menebus all, semua manusia, itulah sebabnya dalam ayat 15, kasih karunia Allah tidaklah sama dengan pelanggaran Adam. Bahkan kasih karunia Allah itu jauh lebih besar dari pelanggaran Adam. Apa yang Kristus lakukan jauh lebih besar jangkauannya dari apa yang dibuat oleh Adam. Oke? Sudah bisa tangkap sampai sini? Itu isu teologis. Lalu apa arti pembenaran untuk hidup? Nah, apa arti pembenaran untuk hidup? Semua orang beroleh pembenaran untuk hidup. Berarti semua orang selamat masuk surga? Tidak. Pembenaran untuk hidup, kata pembenaran itu dalam akar kata bahasa Ibrani-nya itu menunjuk kepada sebuah bulu, ya, sebuah penggaris sederhananya yang diukur untuk mengukur horizontal sebuah pagar. Nah, dari kata sadak dalam bahasa Ibrani, jadi kata benar, adil itu dari kata Ibrani sadak. Begitu. Pakai ki terakhirnya, sadak. Itu benar, adil dari kata itu. Lalu ditafsirkan, lalu diterjemahkan dalam bahasa Yunani jadi dike. Dike, dari dike muncul kata dikaios, itu orang benar. Dikaiosis itu pembenaran. Dikaioma itu pembenaran yang di ayat 16, 18, 16. Lalu ada dikaiosune, kebenaran. Ya, itu dikaiosune. Itu dari kata dike kalau dalam bahasa Yunani. Dike. Ini dalam bahasa Ibrani sadak. Arti utamanya adalah menyesuaikan dengan suatu standar. Itulah sebabnya definisi orang benar artinya orang yang disesuaikan dengan standar Allah. Orang yang menyesuaikan dirinya dengan standar Allah. Kalau kamu mau disebut orang benar yang berkenan di hadapan Tuhan, maka engkau harus menyesuaikan dirimu dengan standar Allah. Itu namanya orang benar. Itu dari analisa bahasa aslinya. Jadi kalau dalam ayat yang ke-18 semua manusia itu all, bukan banyak, semua manusia beroleh pembenaran untuk hidup, apakah berarti semua otomatis masuk surga? Tidak.
Lalu apa yang dimaksud semua beroleh pembenaran untuk hidup? Maksudnya semua dapat mendapat standar untuk dihakimi menurut perbuatan. Sejak Adam jatuh dalam dosa, manusia itu sudah pantas untuk dihukum. Semua manusia pantas untuk dihukum. Kok semua manusia? Karena begitu Adam berdosa, keturunannya semuanya berada di dalam dosa Adam. Nanti karena Kristus, maka semuanya berada di dalam Kristus. Artinya di dalam standar untuk dihakimi menurut Kristus, menurut perbuatan. Nah, di sini saudara perlu lagi memahami. Saya harap saudara dapat benang merahnya dari semua yang saya sampaikan, ya. Dalam terjemahan di King James, ya, itu diberi judul Roma 5 ayat 12-21. Apa tadi saya katakan? Dead in Adam, mati dalam Adam. Lalu hidup dalam Kristus. Perhatikan. Orang-orang yang mengatakan bahwa Allah menebus sebagian manusia, mereka mengatakan kalau semua mati di dalam Adam itu otomatis. Tapi hidup di dalam Kristus itu adalah harus dengan iman. Saya setuju kalau ini dibicarakan dalam konteks yang lain, dalam pengertian hidup yang lain. Saya setuju. Orang hidup dalam Kristus, namanya tinggal atau di dalam Kristus, itu berarti orang yang sudah percaya, beriman kepada Kristus. Seperti kita semua jemaat di sini, saya percaya dan saya berharap saudara semua ada di dalam Kristus, bukan hanya KTP Kristen. Tetapi dalam Kristus yang dimaksud di sini dalam konteks Roma 5 itu bukan bicara orang sudah percaya atau belum percaya. Itu bicara dalam perbandingan. Perbandingan. Dalam tipologi yang adil, yang logikanya konsisten. Kalau semua mati di dalam Adam, maka karya penebusan Kristus yang jauh lebih besar dari dosa Adam harusnya menjangkau semua manusia, sehingga semua manusia hidup dalam Kristus. Hidup dalam Kristus itulah yang disebut dalam Roma 5:18 itu pembenaran untuk hidup. Dalam bahasa Yunani dikaiosis. Dikaiosis zoe, pembenaran untuk hidup. Jadi semua manusia mendapat pembenaran untuk hidup. Maka semua manusia hidup dalam Kristus, life in Christ. Tidak harus beriman dulu. Dia hidup dalam Kristus artinya terhitung benar, terhitung dalam standar bisa dihakimi oleh Kristus. Itu kuncinya. Sama-sama. Terhitung dalam standar bisa dihakimi oleh Kristus menurut perbuatannya. Bagaimana caranya bisa dihakimi menurut perbuatannya? Itu bisa legal. Maka status mati di dalam Adamnya harus ditebus dulu, harus dihapus dulu. Harus status mati di dalam Adam harus diselesaikan oleh seorang juru selamat yang tidak berdosa. Maka karya kematian Kristus itu menyelesaikan status orang mati di dalam Adam, supaya orang semua hidup di dalam Kristus. Artinya semua orang bisa dibangkitkan nanti pada akhir zaman karena Kristus. Semua orang mati karena siapa? Karena Adam. Betul? Tetapi nanti pada akhir zaman semua orang bisa bangkit karena siapa? Itu yang dimaksud hidup di dalam Kristus. Itu yang dimaksud semua orang, bukan ini, mendapat pembenaran untuk hidup. Semua orang bisa dibangkitkan dalam Kristus. Dalam Korintus, Rasul Paulus mengatakan sama seperti orang satu, karena sama seperti semua orang mati karena satu orang, demikianlah karena satu orang yaitu Kristus, semua orang bisa dibangkitkan. Jadi kebangkitan Kristus itu melegalkan kebangkitan semua orang, itu hidup dalam Kristus. Oke, sekarang lihat slide berikutnya. Perhatikan, ternyata di dalam Roma pasal 5 ayat 13-14, saudara lihat Alkitabnya Roma 5 ayat 13-14,
Itu ternyata adalah landasan berpikir Rasul Paulus. Kenapa semua orang perlu juru selamat? Itu ayat jarang dihotbahkan pasti. Dan kalau saudara baca sekali, pasti tidak mengerti. Karena saya juga dulu baca tidak mengerti. Coba baca Roma 5 ayat 13-14. Coba baca. Ayo buka Alkitabnya. Kalau bawa HP, buka Alkitab HP-nya. Jangan lihat Facebook, jangan lihat WA, jangan lihat Instagram. Sekarang time untuk dengar firman Tuhan. Roma 5 ayat 13-14. 1, 2, 3. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tetapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Ayat 14. Saya semangat nih. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa juga atas mereka yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam yang adalah gambaran dia yang akan datang. Saudara ngerti nggak dari kalimat itu kunci yang mendasari bahwa semua orang itu butuh juru selamat. Baik, saya jelaskan. Supaya saudara tahu. Itu kalimat kelihatan nggak penting gitu ya. Tapi ternyata itu penting banget. Oke. Ayat 13. Sebab sebelum hukum Taurat ada, telah ada dosa di dunia. Tapi dosa itu tidak diperhitungkan kalau tidak ada hukum Taurat. Kita tulis satu variabel. Hukum Taurat. Hukum Taurat. Kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada dosa dan pelanggaran. Kalau tidak ada dosa, seharusnya tidak ada kematian. Karena dosa belum diperhitungkan. Sekarang ayat 14. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Ada Adam. Ini Musa ya, hukum Taurat. Lalu ada Adam. Nah, di Kejadian 2 ayat 17, Tuhan bilang kepada Adam, jangan makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat itu. Kalau kamu memakannya, hari itu juga kamu akan mati. Jadi perintah yang dilanggar Adam itu perintah makan buah terlarang. Karena melanggar maka Adam mati. Oke, Adam mati. Antara Adam dan Musa ada orang nggak? Banyak. Ada bangsa, ada Nuh, ada Abraham dan semua bangsa di zaman itu. Ya. Banyak orang di sini. Saya kasih gambar bulat-bulat aja. Banyak turunan. Lanjut baca. Ayat 14 kita ulang baca ya. Sungguh pun demikian, maut telah berkuasa dari zaman Adam sampai kepada zaman Musa. Jadi ini juga mati nih, semua orang dimati. Loh, kok mereka mati? Padahal di ayat sebelumnya dikatakan kalau tidak ada hukum Taurat, tidak ada pelanggaran atau dosa belum diperhitungkan sebagai pelanggaran. Kesalahan seseorang itu tidak dihitungkan sebagai pelanggaran, maka seseorang harusnya tidak mati. Lanjut. Nah, yang tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang telah dibuat oleh Adam. Mereka orang-orang di zaman antara Adam dan Musa tidak berbuat dosa dengan cara yang sama seperti yang dibuat oleh Adam, yaitu makan buah terlarang. Kenapa? Karena Adam diusir dari Taman Eden. Jadi bangsa-bangsa ini nggak bisa makan buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat. Orang disuruh keluar. Jadi nggak ada lagi tuh buah tuh. Mereka berbuat dosa dengan perbuatan dosanya sendiri lagi. Tapi ada satu hukum. Kalau tidak ada hukum Taurat, ada satu rule, maka dosa tidak diperhitungkan. Tapi kenapa mau tetap menjalar kepada mereka? Itu yang Rasul Paulus sedang ingin ungkapkan kepada jemaat Roma. Bahwa semua orang mati di dalam. Sama-sama katakan, pegang kepalanya. Mikir. Oke? Jadi kenapa mereka mati?
mati karena mereka terhitung mati di dalam Adam. Mereka belum punya hukum Taurat, tapi mereka sudah dihukum. Sementara aturannya tidak ada pelanggaran kalau tidak ada hukum Taurat. Tapi kenapa mereka mati? Karena mereka sudah terhitung mati di dalam Adam. Maka waktu ada hukum Taurat, Alkitab mengatakan hukum Taurat diberikan untuk menyatakan atau untuk membuat orang sadar bahwa dia telah berbuat dosa. Makanya hukum Taurat itu semakin memperjelas bahwa manusia tidak mungkin bisa selamat dengan dirinya sendiri. Kalaupun setelah ada hukum Taurat, ada manusia-manusia di sini yang melakukan hukum Taurat secara sempurna, manusia berdosa. Perhatikan kalimat saya. Kalaupun ada manusia berdosa yang melakukan hukum Taurat secara sempurna, dia tetap mati. Kenapa mati? Karena tetap terhitung mati di dalam Adam. Itulah sebabnya melakukan hukum Taurat atau orang berdosa yang melakukan hukum Taurat tidak mungkin dibenarkan. Karena mereka terhitung mati di dalam Adam. Itulah sebabnya semua manusia memerlukan juru selamat. Tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Semua orang butuh juru selamat. Dan juru selamat itu harus orang yang tidak berdosa, yang menggenapi Taurat secara sempurna. Maka juru selamat yang menggenapi Taurat secara sempurna itu bisa menebus status mati di dalam Adam untuk semua manusia. Itulah sebabnya pada akhir zaman nanti semua manusia bisa hidup dalam Kristus atau dibangkitkan di dalam Kristus. Untuk semua manusia. Untuk orang percaya yang hidup dalam Kristus itu bukan hanya sekedar dibangkitkan, tetapi orang percaya akan diadili menurut perbuatannya kalau didapati berkenan di hadapan Tuhan, bisa diajak memerintah bersama Kristus di langit baru dan dunia. Itu keyakinan iman kita. Jadi hidup di dalam Kristus itu bukan hanya soal beriman pada konteks ini, tapi soal terhisap dalam status ditebus oleh Kristus. Karena semua orang mati di dalam Adam. Bisa paham sampai sini? Belum ada Taurat sudah mati. Kenapa sudah mati? Padahal dosanya atau perintah untuk tidak makan buah hanya diberikan oleh Adam. Apakah Abraham diberikan perintah juga jangan makan buah pohon terlarang? Tidak, itu yang dimaksud berdosa dengan cara yang tidak sama dengan Adam. Tapi mereka mendapat maut. Itu yang disebut mereka mati di dalam Adam. Itulah sebabnya Kristus perlu datang ke dunia ini dan kematiannya menjangkau semua manusia. Dan waktu dia menjangkau semua manusia, maka semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup. Waktu semua orang memperoleh pembenaran untuk hidup, maka semua orang bisa dihakimi menurut perbuatannya dengan adil. Dan dari situ kita menarik satu kebenaran penting, bahwa hukum Taurat, sehebat apapun orang berdosa melakukan hukum Taurat, dia tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dia perlu dibebaskan dari status mati di dalam Adam untuk selama-lamanya. Dia perlu dibebaskan dari status dihakimi menurut perbuatan, dalam arti tidak di dalam Kristus. Kalau di dalam Kristus dihakimi menurut perbuatan itu untuk soal upah, bukan soal surga neraka. Tapi untuk orang-orang yang tidak di dalam Kristus tetap dihakimi dengan adil, tapi menurut perbuatannya mereka akan masuk jadi makhluk-makhluk surgawi. Dalam Roma pasal yang ke-8. Nanti bagi orang percaya yang disesuaikan standar dengan standar anak Allah, maka mereka akan menjadi masuk dalam kerajaan surga menjadi anak-anak Allah, bukan makhluk. Sehingga di kerajaan surga nanti di langit baru bumi baru ada masyarakat surgawi, ada anak-anak Allah yang memerintah bersama Kristus. Jadi poinnya, semua manusia telah berdosa di dalam Adam. Itu sebabnya kematian Kristus menjangkau semua manusia berdosa tanpa terkecuali. Itu jangkauan pertama kematian Kristus. Yang kedua, secara cepat, karena temanya dua jangkauan kematian Kristus. Yang kedua, kematian Kristus membatalkan perjanjian lama dan mengesahkan perjanjian baru. Kita buka Ibrani 9 ayat 15. Ibrani pasal 9 ayat yang ke-15. Saya bacakan.
Karena itu ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Kata menebus di situ sebenarnya adalah kata benda dalam teks aslinya, as a ransom, artinya sebagai tebusan. Artinya Kristus itu sebagai tebusan. Ayat ini, Ibrani 9 ayat 15, itu hendak menjelaskan bahwa Kristus telah mati sebagai tebusan, apolutrosis dalam bahasa Yunani-nya, untuk membebaskan orang-orang Yahudi sesuai konteksnya, tentu untuk semua manusia, dari dosa-dosa yang dilakukan di bawah perjanjian yang pertama. Jadi memang konteks menuju kepada orang Yahudi. Jadi Kristus mati sebagai tebusan untuk orang-orang yang berada di perjanjian yang pertama. Karena Kristus telah mati sebagai tebusan, maka ia menjadi pengantara perjanjian yang baru. Jadi perhatikan variabelnya. Ini khotbah 1 tahun sekali. Jadi nggak apa-apa agak panjang ya. Karena ini tema yang sangat penting sebagai orang percaya kita harus pahami. Perhatikan variabelnya di situ ada perjanjian pertama. Oke, lalu ada apa? Pengantar. Lalu ada perjanjian baru. Oke, mari kita bahas. Apakah perjanjian yang pertama itu? Siapa pengantaranya? Kata perjanjian dalam bahasa Yunani-nya adalah kata benda diatheke, yang bisa berarti kontrak, perjanjian, covenant, juga bisa berarti wasiat, testament. Jadi yang harus dipahami di sini, kata perjanjian itu sama dengan wasiat. Baca Ibrani 9 ayat 15 tadi itu ada kata perjanjian, lalu di ayat yang ke-16 buka Alkitabnya. 1, 2, 3. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Dalam teks aslinya wasiat dengan perjanjian itu sama, yaitu diatheke. Nah, oke. Itu yang pertama perlu kita pahami. Yang kedua, siapakah pengantara perjanjian yang pertama? Apa itu perjanjian yang pertama? Ternyata perjanjian yang pertama itu adalah hukum Taurat. Ini hukum Taurat, atau saya singkat saja Taurat. Pengantaranya Musa. Saya next slide. Jadi Musa adalah pengantara perjanjian yang pertama yang menerima firman dari Allah untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Itulah hukum Taurat. Baca Galatia 3 ayat 19 di next slide. Kita baca 1, 2, 3. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu, dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan seorang pengantara. Lalu Kisah Rasul 7 ayat 37 dijelaskan siapa pengantaranya. 1, 2, 3. Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel, seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun, di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk seterusnya. Saudara baca nanti. Jadi pengantara perjanjian pertama adalah Musa. Yang diberikan di situ adalah hukum Taurat. Semua bentuk hukum Taurat, termasuk 10 hukum, termasuk semua tata cara untuk bangsa Israel. Dalam Ibrani 8 ayat 13, perjanjian pertama ini menjadi tua dan usang dan telah dekat dengan kemusnahannya. Diterangkan, kita baca Ibrani 8 ayat 13. Bisa dinaik. 1, 2, 3.
Oleh karena ia berkata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua. Jadi perjanjian pertama sudah tua. Lalu, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahannya. Sudah tua, usang, mau musnah, dekat dengan kemusnahan. Ini perjanjian pertama. Kata kemusnahannya dalam teks Yunaninya adalah apanismos, yang bisa berarti pembinasaan, penghilangan, penghapusan, pembatalan atau pencabutan perjanjian. Abrogation. Pertanyaannya begini, mengapa perjanjian atau wasiat pertama menjadi usang dan dekat dengan kemusnahannya? Ini satu kebenaran yang penting yang saya akan munculkan kepada saudara tentang konsep perjanjian darah, supaya saudara langsung tertarik, jangan langsung udah lama nih. Perjanjian darah, dari sini saya akan mengungkapkan kepada saudara soal perjanjian darah. Dari situ nanti kita mendapat dasar pemahaman yang lengkap kenapa kita lakukan perjamuan kudus sampai hari ini. Makanya ini penting. Soal waktu belakangan ya, kan ini setahun sekali. Jadi mengapa perjanjian atau wasiat pertama menjadi usang dan dekat dengan kemusnahannya? Jawabannya karena perjanjian atau wasiat yang pertama itu belum disahkan dengan darah atau kematian sang pembuat wasiat. Karena ternyata ada aturan main di mana wasiat diberitakan, di situ harus diberitakan kematian sang pembuat wasiat, sang pembuat perjanjian. Kita baca dalam ayat yang ke-16, Ibrani 9, 1, 2, 3. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat. Ingat, wasiat itu diateke atau perjanjian. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Artinya perjanjian yang pertama itu harus disahkan dengan darah. Permasalahannya, perjanjian pertama itu disahkan dengan darah, bukan darah sang pembuat wasiat, tapi darah domba, darah binatang, bukan darah sang pembuat wasiat. Itu yang dibicarakan dalam ayat yang ke-19. Kita baca 1, 2, 3. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air dan bulu merah serta dan hisop, lalu memercik kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu. Darah perjanjian, saudara. Jadi ada darah di sini. Cuma masalahnya ini darah perjanjiannya darah domba, darah binatang. Itu perjanjian yang pertama. Makanya perjanjian yang pertama itu usang, mendekati kemusnahannya, kata penulis surat Ibrani. Karena apa? Belum disahkan dengan darah. Nah, darah yang ditumpahkan pada perjanjian atau wasiat yang pertama bukanlah darah sang pembuat wasiat, tapi darah lembu atau darah domba jantan. Saudara bisa lihat itu di Keluaran pasal 24 ayat 6 sampai 8. Itu dasar kenapa kita lakukan perjamuan kudus. Dasar akar perjanjian lamanya. Jadi waktu Musa mau buat perjanjian, menjadi pengantara antara perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Kalau saudara baca Keluaran 24 itu judulnya perjanjian Allah dengan bangsa Israel. Di situ Musa kumpulkan darah. Kalau kita mau pakai bahasa sederhana, dikumpulkan di ember-ember, lalu diperciki kepada umat Israel. Dari situ nanti ada perjanjian darah. Tapi darahnya bukan darah sang pembuat wasiat, bukan darah Allah, Yahweh. Karena Yahweh belum jadi manusia saat itu. Maka yang dikorbankan darah binatang, darah domba. Itulah sebabnya wasiat pertama, yaitu hukum Taurat, disebut sebagai bayangan saja dari keselamatan yang akan datang, bukan hakikat keselamatan itu sendiri. Jadi ini bayangan. Kenapa? Karena bukan darah sang pembuat wasiat. Tidak heran bila hukum Taurat adalah penuntun sampai Kristus
datang. Galatia 3 ayat 19 sampai 25. Kalau hukum Taurat sebagai bayangan itu Ibrani 10 ayat 1. Tidak heran pula bila Kristus dengan kematiannya membatalkan hukum Taurat dengan segala ketentuannya. Jadi waktu datang pengantara perjanjian baru yaitu Kristus, perhatikan kalau saudara jeli melihat apa yang firman Tuhan katakan. Musa mengatakan ada satu orang nanti yang seperti aku. Dalam konteks itu dia bicara seorang yang akan jadi pengantara seperti aku. Dan pengantaranya itu digenapi Kristus. Maaf, itu ayat tidak digenapi 600 tahun setelah Masehi. Karena ada yang klaim bahwa Musa itu berkata seperti itu, nabinya itu muncul di 600 tahun 600 Masehi. Bukan. Pengantaranya di situ jelas adalah Kristus. Dan Kristus mengorbankan dirinya sendiri sebagai pembuat wasiat. Itulah sebabnya dia mengatakan darahku atau cawan ini adalah perjanjian yang dimeteraikan oleh darah. Perbuatan ini setiap kamu meminumnya, melakukannya menjadi peringatan akan darah. Itu dasar kita lakukan perjamuan kudus. Oke, lanjut. Tidak heran juga bila Kristus adalah kegenapan hukum Taurat. Maksudnya dalam hal ini, dalam konteks ini apa maksudnya kegenapan hukum Taurat? Bahwa hukum Taurat itu disahkan dengan datangnya Kristus, disahkan dengan darahnya. Nah, waktu disahkan dengan darahnya, dia membatalkan seluruh hukum Taurat ini, lalu memberikan sebuah perjanjian yang baru untuk bangsa-bangsa di dunia. Sebab ini khusus untuk orang Yahudi. Kalau ini tidak dibatalkan akan jadi masalah bangsa-bangsa lain percaya kepada Kristus. Karena dalam hukum Taurat ini orang harus sunat kalau percaya kepada Yahweh. Orang harus persembahkan korban. Orang harus potong binatang kalau percaya kepada Yahweh. Orang harus masuk ke sinagoga kalau percaya kepada Yahweh. Sementara di perjanjian yang baru, sunatmu adalah sunat hati. Korbanmu adalah korban Kristus. Sehingga engkau tidak perlu hari raya korban. Dan ibadahmu bukan hanya di tempat, sebuah tempat, tetapi ibadahmu adalah ibadah dalam roh dan kebenaran. Itu perjanjian yang baru. Semuanya berubah. Dengan begitu Injil atau perjanjian yang baru ini bisa disebarkan kepada semua bangsa, bukan hanya untuk orang Yahudi. Maka ini harus dibatalkan. Kalau tidak dibatalkan ini jadi masalah. Bisa paham? Itulah jangkauan karya kematian Kristus, saudara. Kristus adalah pengantara perjanjian baru, bisa dilewati beberapa slide itu. Sekaligus jaminan dari suatu wasiat atau perjanjian yang lebih kuat. Kristus adalah pembuat wasiatnya. Kita baca Ibrani 7 ayat 22. Buka Alkitabnya, Ibrani 7 ayat 22. Demikian pula Yesus adalah jaminan dari suatu perjanjian yang lebih kuat. Dia pengantaranya, dia jaminannya, dia juga adalah pembuatnya. Maka darah Kristus sang pembuat wasiat mengesahkan perjanjian yang baru. Berbeda dengan perjanjian atau wasiat yang pertama atau hukum Taurat yang tidak disahkan dengan darah sang pembuat wasiat, perjanjian baru menjadi lebih kuat karena disahkan dengan darah melalui kematian Kristus sang pembuat wasiat. Pada titik ini kita mengerti konsep darah perjanjian. Kalau kita baca Keluaran 24 ayat 8, bisa di next. Kita baca 1, 2, 3. Kemudian Musa mengambil darah itu dan menyiramkannya pada bangsa itu serta berkata, inilah darah perjanjian yang diadakan Tuhan dengan kamu berdasarkan segala firman ini. Ini mirip nanti dengan yang dikatakan Tuhan Yesus saat dia mau disalibkan. Tidak heran dalam perjamuan terakhir Tuhan Yesus pernah berkata dalam Lukas 22 ayat 20, kita baca, cawan ini adalah perjanjian baru oleh darahku yang ditumpahkan bagi kamu. Jadi sekarang saudara mengerti kenapa kita harus atau kita perlu, kita diperintahkan mengadakan perjamuan kudus. Karena ada konsep darah perjanjian. Dalam Matius 26 ayat 26 sampai 27 kita baca 1, 2, 3.
Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuh. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini. Ayat 28. Perhatikan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi kenapa kita mengadakan perjamuan kudus setiap Paskah, bahkan setiap bulan dalam gereja kita, untuk mengingat karya penebusan Kristus. Kalau orang lain mengorbankan binatang untuk penebusan dosanya, kita mengingat karya penebusan Kristus dengan mengadakan perjamuan kudus. Karena tubuh dan darah Tuhan Yesus itulah korban yang berkenan di hadapan Allah, bukan darah binatang. Sekarang saudara tahu kenapa saudara lakukan perjamuan kudus? Dan banyak orang Kristen belum tahu, jadi saya harus kasih tahu. 1 Korintus 11 ayat 24 kita baca. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, ayo baca bersama. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Perjamuan kudus mengingatkan kita perbuatan Kristus yang telah membatalkan perjanjian lama karena tidak bisa dipenuhi oleh manusia, dan memberikan kita perjanjian baru dengan tubuh dan darahnya sebagai jaminannya. Perhatikan kalimat ini. Perjamuan kudus mengingatkan kita perbuatan Kristus yang telah membatalkan perjanjian lama karena tidak bisa dipenuhi oleh manusia. Perhatikan tadi di kitab Roma, ya, tanpa hukum Taurat pun orang sudah mati. Tanpa hukum Taurat pun orang sudah mati. Kalau ada hukum Taurat itu bukan supaya orang melakukannya lalu bisa hidup selama-lamanya. Kalau orang yang tidak berdosa melakukannya, dia bisa hidup selama-lamanya. Tapi kalau sudah punya status mati di dalam Adam, sehebat apapun kamu lakukan Taurat, kamu tetap mati karena kamu terhitung berdosa di dalam Adam. Itu yang dimaksud. Perjamuan kudus mengingatkan kita perbuatan Kristus yang telah membatalkan perjanjian lama, hukum Taurat itu, karena tidak bisa dipenuhi oleh kita. Kalaupun kita bisa penuhi, kita tetap tidak ada dalam status mati di dalam Adam. Itulah sebabnya waktu mengatakan kepada orang Yahudi, Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu makan tubuhku dan minum darahku ini, kamu akan kubangkitkan pada akhir zaman. Artinya persekutuan dengan Tuhan itu bisa membangkitkan orang-orang percaya. Perjanjian baru mengabarkan bahwa keselamatan tidak diperoleh melalui hukum Taurat, tetapi melalui bersekutu dengan tubuh dan darah Yesus atau percaya kepada pengorbanannya. Itulah yang dimaksud Yesus ketika mengatakan dalam Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Masih ingat Tuhan Yesus bicara, akulah roti hidup? Perhatikan keseluruhan ayatnya. Ini sudah terakhir, dekat terakhir. Baca Yohanes 6 ayat 48. 1, 2, 3. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia ini. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana dia dapat memberikan dagingnya kepada kita semua untuk dimakan? Tidak ngerti mereka. Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri, karena kamu mati. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Semua orang memang dibangkitkan, tapi untuk bangkit dan memerintah bersama Kristus, engkau harus jadi orang percaya yang akan memerintah bersama dengan Kristus. Jadi kematian Kristus menjangkau semua manusia, tapi untuk orang-orang percaya ada sebuah berkat khusus, memerintah bersama Kristus. Kalau kita makan tubuh dan darah Kristus, artinya kita adalah orang-orang percaya yang mengenal, yang mempercayai, yang mempertaruhkan hidup kita untuk
mempercayai bahwa Tuhan Yesus mati dan bangkit untuk saya. Itu namanya bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ayat 55. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Perhatikan benang merahnya. Kematian Kristus membatalkan perjanjian lama, karena tidak bisa dipenuhi oleh manusia. Kematian Kristus membatalkan Taurat, membatalkan perjanjian lama, karena tidak bisa dipenuhi manusia. Apa yang tidak bisa dipenuhi manusia? Kalau mau selamat harus lakukan seluruh hukum Taurat. Tidak bisa dipenuhi. Tapi Kristus manusia tidak berdosa memenuhi tuntutan Taurat. Karena itu dia menggenapi Taurat lalu membatalkannya dan memberikan kepada kita perjanjian baru dengan tubuh dan darahnya sebagai jaminannya. Itulah jangkauan kematian Kristus. Sehingga kita tidak perlu memotong korban, kita tidak perlu sunat, kita tidak harus beribadah hanya pada sebuah tempat saja. Tapi kita menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Sunatnya adalah sunat hati. Dan korban kita adalah korban Kristus satu kali untuk selama-lamanya. Dan untuk menghargai, untuk memperingati korban Kristus satu kali untuk selama-lamanya, kita mengingatnya dalam perjamuan kudus tubuh dan darah Tuhan Yesus. Waktu kita mengingat perjamuan kudus, kita memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Artinya kita setuju bahwa kita selamat bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena apa yang dia lakukan untuk kita. Amin. Saya closing statement. Galatia 2 ayat 20. Apa yang kita harus lakukan sebagai orang-orang yang telah ditebus Tuhan, yang dijangkau oleh kematian Kristus? Kita baca bersama Galatia 2 ayat 20. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan menyerahkan dirinya karena aku. Dan kita akan peringati dalam perjamuan kudus pada hari Paskah kematian Kristus ini. Mari kita bersyukur untuk firman Tuhan. Pemain musik mempersiapkan diri. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus.